Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upi Junita, jurusan Ilmu Sosial Politik, Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi mengenai konsep politik, teori politik, dan isu politik. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti city-state atau kota dengan status negara. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa politik itu ialah suatu kegiatan yang berada dalam sebuah sistem negara yang berkaitan dengan penemuan tujuan atas sistem tersebut, serta cara-cara untuk mencapainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep politik. Yang pertama yaitu konsep politik klasik yang dikemukakan oleh Aristoteles. Konsep politik ini digunakan masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama dibandingkan kepentingan individu atau golongan tertentu. Jadi, maksudnya dalam konsep politik klasik ini lebih mengutamakan kepentingan bersama dan moralnya lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu konsep kelembagaan yang dikemukakan oleh Max Weber. Dalam konsep ini menyatakan bahwasannya politik adalah segala hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan negara. Dalam konsep ini, negara dianggap memiliki hak monopoli kekuasaan fisik utama. Konsep ini dapat kita lihat dari sudut pandang yuridis dan formal statis. Yang ketiga, konsep kekuasaan yang dikemukakan oleh Robson. Dalam konsep ini menyatakan bahwa politik merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan sekaligus menentang pelaksanaannya. Dalam konsep ini dapat kita artikan bahwasannya kekuasaan ialah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain baik dalam pikiran maupun perbuatannya. Yang keempat, konsep fungsionalisme dikemukakan oleh David Laston. Konsep ini mengatakan bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat. Yang terakhir adalah konsep konflik politik. Dalam konsep ini membahas mengenai kegiatan umum mempengaruhi perumusan dan kebijakan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi, mendapatkan, dan mempertahankan nilai. Sehingga dalam konsep ini sering menimbulkan perdebatan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan. Jadi, berdasarkan beberapa konsep di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama, menurut konsep klasik, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk membicarakan dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menurut konsep kelembagaan, segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Yang ketiga, menurut konsep kekuasaan, politik ialah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Yang keempat, menurut konsep fungsionalisme, politik ialah kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Dan menurut konsep konflik, politik ialah sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Yang selanjutnya yaitu teori-teori politik. Pengertian teori politik itu sendiri adalah sebuah kajian yang memiliki hubungan konsep penentuan tujuan dari politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut, dan segala resiko serta konsekuensi yang harus ditanggung. Adapun beberapa teori-teori politik, yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu teori politik Sokrates, di mana teori ini berlandaskan kepada jujur, adil, dan rasional. Yang selanjutnya yaitu teori politik Plato. Teori ini didasarkan yang pertama pada pikiran atau akal, yang kedua semangat atau keberanian, dan yang ketiga nafsu atau keinginan untuk berkuasa. Dan yang selanjutnya
yaitu teori politik Aristoteles. Teori politik ini bernuansa filsafat yang meliputi filsafat teoritis, filsafat praktek, dan filsafat produktif. Teori ini dinyatakan sebagai bentuk persekutuan hidup yang akrab di antara warga negara untuk menciptakan persatuan yang utuh. Yang kedua, yaitu teori politik zaman pertengahan. Teori ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu teori politik Agustinus. Agustinus melihat perbandingan negara sekuler dan negara Tuhan. Negara sekuler dianggap sebagai penyelewengan oleh para penguasa yang arif dan bijaksana, sehingga kekuasaan bagaikan keangkuhan dan berbagai jenis kejahatan. Sedangkan negara Tuhan menghargai segala sesuatu yang baik dan mengutamakan nilai kebenaran. Yang kedua yaitu teori politik Thomas Aquinas. Teori ini meliputi yang pertama, pembagian negara baik dan negara buruk yang menerapkan sumber teori politik. Yang kedua, tujuan negara yang diidentik dengan tujuan manusia dalam hidup, yakni mencapai kemuliaan abadi dalam hidup. Untuk mencapai kemuliaan abadi, maka diperlukan pemerintah yang berbentuk monarki. Dan yang ketiga, dalam negara diperlukan adanya hukum abadi yang berakar dari jiwa Tuhan yang mengatur alam semesta, dan hukum alam manusia untuk merasionalkan manusia mentaati hukum. Hukum positif yang merupakan pelaksanaan hukum alam, dan untuk menyempurnakan pikiran manusia, maka diperlukan hukum Tuhan. Yang ketiga yaitu teori politik Martin Luther. Teori ini meliputi yang pertama teori politik reformasi, yakni kebebasan politik dengan cara membatasi kekuasaan raja dan kebebasan diserahkan kepada rakyat. Yang kedua, kekuasaan raja-raja diperjelas dan tidak diperlukan adanya campur tangan gereja atas unsur negara, dan menempatkan kekuasaan negara lebih tinggi dari kekuasaan gereja. Yang ketiga, kekuasaan Tuhan atas manusia bersifat langsung dan tidak melalui perantara. Yang selanjutnya yaitu teori politik Ibnu Khaldun, yaitu teori tentang negara yang dikategorikan atas pengertian pemerintah manusia dan keterbatasan manusia dalam negara yang disebut negara modern. Perkembangan negara harus didasarkan pada solidaritas dengan keyakinan agama untuk menstabilkan negara. Untuk mempertahankan negara, maka diperlukan teori pedang dan teori pena dalam menjalankan kekuasaan negara. Yang selanjutnya yaitu teori politik Machiavelli. Menurut Machiavelli, bentuk negara meliputi negara republik dan negara monarki. Negara monarki terbagi menjadi dua, yaitu monarki warisan dan monarki baru. Dan yang terakhir yaitu teori politik liberalis. Teori ini menekankan pada kebebasan yang didasarkan pada faktor alamiah, faktor moral, faktor agama, faktor akal kebaikan, faktor kemajuan, faktor sekularisme, dan faktor toleransi. Yang ketiga yaitu teori politik modern. Teori ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yang pertama yaitu teori politik Thomas Hobbes. Teori ini mengemukakan tentang politik state of nature, yakni manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain. Keadaan ini disebut in abstracto, yang memiliki sifat bersaing, membela diri, dan ingin dihormati. Yang selanjutnya yaitu teori politik John Locke. Berbeda halnya dengan Thomas Hobbes, John Locke menekankan bahwasannya dalam state of nature terjadi kebingungan, ketidakpastian, ketidakteraturan, dan tidak ada kematian. Pada sisi lain, John Locke mengemukakan hak-hak alamiah yang terdiri dari hak akan hidup, hak atas kebebasan dan kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu. Sedangkan dalam hal bentuk negara, John Locke membaginya menjadi negara yang berbentuk monarki, negara berbentuk aristokrasi, dan negara yang berbentuk demokrasi.
Yang ketiga yaitu teori politik Montesquieu. Montesquieu mengemukakan tentang trias politika, yang mana merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya checks and balance terhadap mekanisme pembentukan kekuasaan. Yang keempat yaitu teori kekuasaan Tuhan. Dalam teori kekuasaan Tuhan, keadilan dijadikan dasar negara Tuhan untuk mengatur kehidupan warga negara. Dalam kehidupan warga negara, menurut teori kekuasaan Tuhan, diperlukan adanya kebebasan bagi warga negara dan ada batas-batas kekuasaan dari para penguasa. Yang kelima yaitu teori kekuasaan hukum. Teori politik hukum yang dominan mengutarakan kegiatan-kegiatan penguasa yang harus berdasarkan hukum, yang disebut rule of law. Yang selanjutnya yaitu teori kekuasaan negara, yang meliputi sifat memaksa dari kekuasaan, sifat monopoli dari kekuasaan negara dalam bentuk menentukan tujuan bersama, dan sifat mencakup semua dari kekuasaan negara. Yang selanjutnya yaitu teori kekuasaan rakyat. Teori ini merupakan penguasaan rakyat atas lembaga perundang-undangan yang sekarang disebut legislatif. Secara teoritis disebut trias politika. Yang selanjutnya yaitu teori politik demokrasi. Teori ini merupakan negara dalam masa transisi bertugas menjamin perkembangan negara ke arah sosialisme, yang bertujuan untuk membantu seluruh rakyat agar ikut dalam modernisasi ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya yaitu teori kedaulatan de facto dan de jure. Teori kedaulatan de facto menunjukkan pada pelaksanaan kekuasaan yang nyata dalam suatu masyarakat merdeka atau telah memiliki independensi. Sedangkan teori kedaulatan de jure menunjukkan pada pengakuan suatu wilayah atau suatu situasi menurut hukum yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu teori politik kedaulatan. Teori politik ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu intern dan ekstern. Teori kedaulatan intern ialah yang memperlihatkan batas lingkup kekuasaan negara yang berbentuk fisik. Sedangkan teori kedaulatan ekstern yang dominan menunjukkan pada kebebasan negara dan kekuasaan-kekuasaan negara lain yang dijajah oleh negara lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isu politik. Apa itu isu politik? Isu politik ialah berita atau masalah politik yang hangat diperbincangkan tetapi belum jelas kebenarannya. Salah satu contohnya yaitu isu politik dinasti atau kekuasaan secara turun-temurun. Salah satu isu yang sedang marak pada saat ini ialah mengenai adanya sindiran Bu Megawati yang menyinggung masalah politik dinasti. Nah, yang masih jadi pertanyaan, untuk siapakah sindiran tersebut? Untuk itu, pada tanggal 19 Februari 2020, Ketua DPP PDIP Nusirwan Sujono buka suara soal ucapan Megawati Soekarno Putri pada sambutannya di hadapan calon kepala daerah yang diusung PDIP di kantor DPP. Seperti yang diketahui, dalam pidatonya Megawati menyinggung soal dinasti politik yang memaksa anak maju di Pilkada 2020 maupun Pilpres 2024. Terkait hal itu, Nusirwan mengatakan bahwa Megawati tidak menyindir siapapun atau pihak manapun. Menurut pemahaman saya, yang waktu kami mendengar tidak untuk menyindir siapa-siapa, ujar Nusirwan dilansir dari YouTube CNN Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.